baru saja menjabat jadi presiden, seorang ustadz ini mengkritik habis-habisan Bapak Prabowo ya, yang mana langsung mengkritik Bapak Prabowo berhubungan dengan Cina. Ada apa ini? Dan nanti kita akan lihat ya, ada lagi segerombolan ormas FPI ya, yang mana menggugat Bapak Joko Widodo untuk segera ditangkap. Ada apa lagi nih? Presiden dan mantan presiden kita sedang digugat, apakah beliau memang benar-benar bersalah? Oke, coba kita lihat videonya ya, setelah yang waspada dengan kinerja pejabat yang baru ini, Bapak Ibu. Baru pertama dia akan menjadi pemimpin ya, hubungan diplomatik dengan Cina kan. Ada apa ini? Dulu Gus Dur terpilih jadi presiden, hubungan diplomatik pertama Israel kunjungannya. Ada apa ini? Kemudian Menteri Agama dia menyambut delegasi Amerika Serikat itu datang ke Jakarta, ke Istiqlal pakai kerudung. Ini Masya Allah Bapak Ibu, tidak sakitkah hati kita? Kita mayoritas muslim. Sikap dari DPD FPI DKI Jakarta kepada para jamaah dan peserta semuanya untuk mendekat, karena setelah pernyataan sikap insya Allah akan ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap DPD FPI DKI Jakarta nomor 01 garis miring TKJ garis miring 10.07.45 garis miring Rajab tentang pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama. Sehubung belum tegaknya keadilan dalam peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 atau pembunuhan KM 50. Dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap 6 penduduk sipil pengawal ulama di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020 tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya dan juga rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan motif penghancuran dan pemusnahan kelompok bangsa dengan melakukan serangan yang meluas dan sistematik. 2. Bahwa kami menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan juga setelah pembunuhan KM 50, serta memeriksa dan memintai keterangan seluruh pihak yang terlibat dan mengalami rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Bahwa untuk melaksanakan penyelidikan tersebut sebagaimana poin 2 di atas, maka kami meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim ad hoc yang melibatkan unsur masyarakat agar penyelidikan tersebut berjalan secara transparan dan berkeadilan. 4. Bahwa kami meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat dalam pembunuhan KM 50 dan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak pernah diselesaikan oleh rezim sebelumnya. 5. Bahwa kami mengajak lembaga pejuang, para aktivis HAM dan seluruh masyarakat pencinta keadilan untuk bersama-sama melawan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Jakarta, 10 Januari 2025. Hormat kami DPD FPI Jakarta, tertanda tangan Habib Zain bin Omar Al-Attas, Ketua Tanfizi DPD FPI DKI Jakarta.
Habib Hazik Al-Haddad, Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap lanjutkan untuk menegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir! Jawab yang keempat. Kasus KM 50, saya mau tanya, itu zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Makanya hari ini kita datang ke Komnas HAM, kita ingin mengingatkan proses yang sudah Komnas HAM lakukan itu berdiri dengan dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yang mana dari hasil investigasi yang dilakukan belum tuntas karena hanya mengelompokkan pelanggaran yang terjadi pada KM 50 hanya sekedar pelanggaran HAM saja, padahal yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat. Makanya hari ini kita datang, kita ingin menuntut Komnas HAM dengan kepengurusan yang baru untuk membawa ke nomor Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 agar bukan hanya berhenti kepada pengadilan biasa, tapi harus ditegakkan pengadilan HAM. Betul? Betul? Takbir! Saya mau tanya, apa cukup cuma dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Apa cukup dengan pengadilan biasa? Makanya saudara, ini aksi bukan pertama kali, tapi ini adalah tahlil Jumatan KM 50 yang akan tiap hari Jumat kita adakan. Setuju? Siap hadir setiap Jumat? Siap tahlilan setiap Jumat? Takbir! Saya teringat saudara, ada ungkapan mengatakan, sejak kapan di Indonesia pelanggaran HAM bisa ditegakkan? Katanya pelanggaran-pelanggaran HAM nggak pernah berhasil ditegakkan. Saudara, saya hanya ingin ingatkan dalam ayat al-suci Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina qutilu fi sabilillah fala yudillahum a'malahum. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, walladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang gugur di jalan Allah, fala yudillahu a'malahum, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Artinya apa saudara? 6 syuhada insyaallah akan menjadi pintu masuk, semua pelanggaran HAM akan terbongkar di dunia saat ini saudara. Siap berjuang untuk membongkar pelanggaran HAM, siap terus berjuang. Artinya saudara, kita ingin meminta agar kabinet Prabowo saat ini membongkar semua yang punya rekam jejak keterlibatan dugaan KM 50. Betul? Wabil khusus pokok utamanya kita minta agar Joko Widodo diseret ke pengadilan. Betul? Siap seret Jokowi? Siap. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. 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 Bahagia atau tidak? Bahagia. Dukung atau tidak? Makanya Prabowo jangan takut sama Jokowi. Setuju? 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 Kenapa jadi ngomongin Jokowi bikin rusak? Emang Jokowi bikin rusak, bikin kerusakan. Sekali lagi saya mau tanya, kalau Prabowo usut semua kasus Jokowi, baik kaitan tentang KM 50, Karunia yang sangat besar dari Allah SWT, pagi hari ini di hari Sayyidul Ayyam, Allah takdirkan saya, istri dan tim dari Yayasan Kalbu Pekanbaru ya, Provinsi Riau
bisa bersilaturahmi ke keluarga besar Az-Zikra, satu pesantren yang kita banggakan atas jihad dan perjuangannya guru kita semua, almarhum Ustaz Arifin Ilham. Semoga ini menjadi jariah bagi beliau, bagi keluarga beliau, ataupun bagi para asatidah-asatidah yang berjuang untuk bisa tetap tegaknya syiar Islam di Masjid Az-Zikra ini. Maka saya bersyukur sekali lagi dengan sebesar-besarnya, karena ini adalah kenikmatan dari Allah SWT bagi saya dan keluarga dan tim bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zikra. Dan ini adalah kali pertama saya ceramah di sini, ya, bersilaturahmi dan bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia di tengah zaman. Yang menjadi isyarat hadirnya beliau adalah merupakan tanda kiamat telah dekat. Ya, sekali lagi Rasulullah hadir, diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu adalah tanda bahwa kiamat telah dekat. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'itsu ala masakahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat itu seperti ini. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengibaratkan seperti itu. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Wa huwa yusharu bi sababihi wa yub'adu qalilan bainahuma. Rasulullah SAW merenggangkan sedikit begitu. Nah, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Hari ini kita mau berkata apa Bapak Ibu sekalian? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau memperingatkan dengan tunjuk berarti waspada apa siaga? Hati-hati, waspada. Di depan kita kiamat sudah dibukakan Allah sebetulnya. Kalau kita lihat dalam beberapa nas hadis yang lain, seperti dinukilkan dalam beberapa kitab. Yang pertama dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Manahim wa Ashratusa, kitab terakhir yang kami lihat cukup viral, ya, cukup kesohor, karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyid. Atau di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Manahim wa Ashratusa, karya Al-Hafiz Imam Nukafir Allah. Rasulullah SAW menegaskan baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Langsung bicara baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya, penuh tipu muslihat, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Ya. Apa indikator bahwa memang pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di depannya? Ada 5 kalau tidak salah. Rasulullah mengatakan yukadzabu fiha as-shadiq. Pada saat itu orang-orang jujur didustakan. Sejujur apapun orang bicara didustakan. Sebenar apapun orang berbuat dibohongi. Ya, sudah terjadi belum? Jamaah. Oh, jamaah. Sepi sekali ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Orang jujur didustakan sudah terjadi. Orang benar dibohongi sudah terjadi. Di Bogor sudah terjadi. Oh, berarti Bogor kiamat duluan ini. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, wa yusaddaqu fil kadhib, para pendusta dibenarkan. Kenapa para pendusta dibenarkan? Dia punya seperangkat apapun alat instrumen untuk dia berdusta dan bisa melanggengkan kedustaannya karena dia punya kekuasaan. Ya, sudah terjadi? Yakin? Masya Allah. Ketika itu terjadi karena ini sistem, maka yang lain pun terjadi. Wa yukhawwanu fihal amin. Maka orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang hebat, kompeten, pakar, mampu, expert akan disingkirkan. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kita, wa yukhawwadu fihal amin, dan yang namanya amin akan disingkirkan. Terbukti kemarin disingkirkan. Betul? Aman? Aman.
Yang keempat, wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi pemimpin. Ya, Bapak Ibu ya, kita tadi telah mendengarkan bahwa mantan presiden kita Bapak Joko Widodo ya digugat ya. Apakah beliau bersalah atau enggak ya? Silahkan Bapak Ibu berkomentar ya. Dan ya, Ormas FPI sedang menggugat bahwa Jokowi harus dipenjarakan. Ya, itu ya. Dan tadi ada Ustadz ya, Ustadz Rahmat ya, yang mana mengingatkan Bapak Prabowo ya, atau pengen tahu gitu kenapa berhubungan baik dengan Cina. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga menambah wawasan ya video ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.